Halo Sobat Kampus, ketemu lagi bareng kita di Sebaya, seputar Bandung Raya. Selain terkenal dengan keindahan alamnya, Bandung juga lekat akan sejarahnya loh Sobat Kampus. Nah, di episode kali ini, Sobat Kampus ada yang bisa tebak gak kita mau kemana? Penasaran kan? Ikutin kita terus ya. Yang aku ketahui paling Gua Belanda, terus Gedung Sate. Ada Taman Makam Pahlawan. Kayak Braga, Gedung Sate itu banyak sih. Museum Konferensi Asia Afrika, Sri Baduga Maharaja. UPI, Isola. Gua Pakar, Puncrut. Museum yang apa? Geologi. Rumah Kentang. Kayaknya ini Museum Sate. Museum Sate. Oh, Gedung Sate. Tahu. Ya, saya tahu. Tahu. Oh, tahu. Ya, aku juga pernah denger sih, tapi kebetulan belum pernah ke sana. Kalau nggak salah tahu. Aku terakhir kali ke gua itu tuh waktu aku masih kecil. Jadi untuk sekarang ini aku udah lupa kayaknya untuk kesana lagi. Udah. Tidak, gue belum. Udah, kebetulan waktu lalu aku pernah ke sana, waktu itu sekali, untuk pertama kalinya. Kalau aku ke tempatnya, ke Tahurannya itu pernah. Tapi kalau untuk masuknya karena takut ya, jadi nggak pernah. Kalau kamu gimana? Ya, aku penasaran sih, tapi belum pernah sampai nyoba ke sana sih. Gimana? Udah pada bisa nebak belum tempat yang bakal kita datengin? Kali ini kita bakal ajak Sobat Kampus ke Goa Jepang dan Goa Belanda. Eits, tapi sebelumnya jangan dulu kemana-mana ya. Tetap di Sebaya, seputar Bandung Raya. Dikelilingi oleh pepohonan yang rimbun, juga udara yang segar. Selama di Bandung, Sobat Kampus ada yang udah pernah datang ke Tahura Dago belum? Di dalam kawasan konservasi yang luasnya sekitar 528 hektar ini, ternyata terdapat berbagai tempat menarik loh Sobat Kampus. Di antaranya adalah situs sejarah Gua Belanda dan Gua Jepang. Untuk menuju ke sini, Sobat Kampus bisa masuk dengan membeli tiket seharga Rp17.000. Sobat Kampus, mungkin udah pada tahu kan kalau Belanda lebih dahulu menjajah Indonesia sebelum Jepang. Oleh karena itu, Gua Belanda pun dibangun lebih awal dibandingkan Gua Jepang, yaitu pada tahun 1912. Goa yang memiliki satu pintu utama dengan panjang 144 meter ini awal mulanya digunakan untuk saluran air. Namun seiring berjalannya waktu, goa ini juga dimanfaatkan sebagai sarana telekomunikasi stasiun radio Belanda. Untuk info lebih lanjut, yuk kita tanya pakarnya. Gua Belanda ya, kita berbicara Gua Belanda. Pada awalnya, Gua Belanda dibentuk sebagai saluran air. Ya, ada untuk saluran air karena itu sebagai untuk pembangkit listrik ya, aliran airnya untuk pembangkit listrik, PLTA, Gua Pakar. Gua Belanda ini fungsinya ditambah lagi. Jadi selain untuk irigasi, itu dibuat untuk sarana komunikasi, terus untuk sarana logistik ya, karena ada hubungannya antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jadi bisa disimpulkan ya Sobat Kampus, bahwa pembuatan Gua Belanda ini bukan ditujukan untuk pertahanan militer, melainkan untuk saluran irigasi serta sarana komunikasi pada masa penjajahan dahulu. Berbeda dari Gua Belanda, Gua Jepang ini memiliki 4 pintu masuk dan 2 lubang penjagaan yang semuanya saling terhubung.
Goa yang didirikan oleh pasukan militer Jepang pada tahun 1942 ini memiliki fungsi yang berbeda dari gua Belanda loh sobat, yaitu difungsikan khusus sebagai barak militer. Tak hanya itu, dari segi keadaan bangunannya pun masih tetap dibiarkan seperti aslinya. Sobat kampus tahu nggak? Goa yang dirancang sebagai tempat perlindungan pasukan Jepang ini ternyata sama sekali belum digunakan oleh pasukan Jepang loh. Hal ini dikarenakan adanya pernyataan menyerah Jepang tanpa syarat kepada sekutu pasca dibom atomnya kota Hiroshima dan Nagasaki ketika Perang Dunia Kedua. Kalau Goa Jepang sendiri itu emang dikhususkan untuk militer, ya khusus untuk militer itu. Tidak ada hubungannya dengan irigasi, tidak ada hubungannya dengan yang lain. Pure itu militer. Tetapi pada saat itu Jepangnya keburu kalah. Jadi Indonesia merdeka, lagi juga Jepangnya kalah karena ada bom atom yang Hiroshima Nagasaki itu yang dibom sama sekutu, menyerah tanpa syarat, akhirnya berimbas kepada keberadaan Goa Jepang ini. Itu mungkin sekilas tentang Goa Jepang ya. Dari perbedaan kalau melihat dari bangunannya sudah berbeda ya. Kalau Goa Belanda itu lebih tersusun, lebih bagus pengerjaannya dibandingkan dengan Goa Jepang. Karena di Goa Belanda itu relatif pengerjaannya lebih enak, tidak berhubungannya dengan Perang Dunia ya. Jadi bisa lebih kompleks. Ada di temboknya juga, lantainya sudah bagus. Mungkin dari segi tata cahaya yang mungkin sudah ada, karena ditemukan ada beberapa bekas cahaya gitu atau untuk penerangan. Sedangkan kalau untuk di Goa Jepang itu terlihat seperti agak buru-buru membuatnya. Jadi patokan pahatnya udah masih sangat terlihat, masih agak sedikit kasar. Tetapi dalam proses pembuatannya itu menggunakan batuan yang sama antara Goa Jepang dengan Goa Belanda, itu batuannya sama. Itu tidak ada perbedaan karena kita masih satu hamparan ya. Perubahan dari mulai awal sampai sekarang, kalau Goa Belanda mungkin ada perubahan ya, ada sedikit-sedikit perubahan asal dari lorong irigasi menjadi beberapa ruangan atau lorong. Sedangkan kalau di Goa Jepang dari mulai pembuatan sampai sekarang itu tidak ada perubahan sama sekali. Pelestarian kita pelihara minimal dari segi kebersihannya, kita jaga dari vandalisme ya, terutama vandalisme. Karena tidak semua pengunjung yang masuk ke dalam kawasan mempunyai pemikiran yang sama untuk menjaga. Ada mungkin yang beberapa yang ingin namanya tercantum di situ yang itu tidak sangat berguna sekali bagi kita. Jadi kita jaga, kita rawat, minimal kita menghimbau kepada pengunjung agar tidak merusak. Ngomong-ngomong soal Jepang, Sobat Kampus masih ingat gak istilah kerja paksa pada penjajahan Jepang disebut apa? Romusa. Itu Romusa. Romusa. Coba kamu jawab. Rodi kalau Jepang ya nggak sih? Romusa. Oh Jepang, Romusa. Dari Jepang Romusa. Tepat sekali, jawabannya adalah Romusa. Nah, dalam pembangunan Goa Jepang ini juga ternyata melibatkan penduduk Indonesia sebagai pekerja paksa Romusa loh. Namun sayang sekali, kala itu banyak rakyat Indonesia yang tewas dalam pembuatan goa ini. Selain memiliki cerita sejarah, terdapat pula kisah yang beredar bahwa muncul sosok penampakan arwah tentara maupun pekerja Romusa kala itu. Ih, serem. Ternyata belum banyak yang tahu ya bahwa terdapat mitos sakral di kawasan ini loh Sobat Kampus. Nggak tahu. Tahu, aku tahu. Tahu sih. Enggak tahu. Enggak. Tahu. Enggak. Aku nggak tahu. Lada. Mitosnya, jika kita menyebutkan kata tersebut, maka akan terjadi hal mistis yang akan menimpa kita. Gimana? Kalian berani gak sobat? Alasan kata tersebut dilarang karena dahulunya kata tersebut merupakan nama salah satu orang yang dihormati, sehingga siapapun segan untuk menyebutnya. Oh ya, ada mitos ya. Emang sih ada di sini ada mitos tidak boleh berkata sesuatu ya. Kalau saya sendiri sih saya tidak percaya adanya mitos. Mungkin sekitar kawasan Tahura atau penduduk setempat itu masih ada yang mempercayai adanya mitos.
Jadi yang saya dapatkan itu ya, mitosnya itu si orang ini dia mengurus atau yang pertama datang ke sini ya istilahnya beberes ya, atau mengurus ya, terus dia meninggal dan dia tidak suka disebutkan nama itu gitu, karena berhubungan nama itu dengan nama awalnya. Harapan saya untuk generasi muda nih ya, sering-seringlah membaca tentang sejarah, karena ada salah satu pepatah ya yang dicetuskan oleh pendiri bangsa kita atau mungkin bangsa-bangsa yang lain, itu kita harus lebih menghargai sejarah untuk mencintai negara kita sendiri. Jadi harapan saya sering-seringlah membaca tentang sejarah, karena dari sejarah kita bisa belajar untuk kedepannya untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin itu harapan dari saya. Terima kasih. Nah, sekarang Sobat Kampus jadi makin tahu kan, ternyata di kawasan Tahura Bandung ini terdapat situs peninggalan sejarah yang gak kalah menarik loh. Eits, tak hanya itu. Jika Sobat Kampus berkunjung ke sini, kalian bisa juga mampir ke destinasi wisata lain sambil menikmati indahnya view kota Bandung dari ketinggian. Kira-kira tempat apa lagi ya yang bakal kita kunjungin di Bandung? Ikutin kita terus di Sebaya di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.